Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan latihan mengenai peluang. Sebelumnya kita harus tahu dulu peluang itu apa sih sebetulnya. Nah, ini ya. Peluang atau probabilitas adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian ya. Ini kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Nah, rumus peluang matematika itu PA sama dengan NA dibagi NS. Oke. PA ini ya peluang kejadian A. Ya, peluang kejadian A ini banyaknya kejadian ya. Nah, NA ini banyaknya kejadian atau biasa juga disebut banyaknya data. Kalau NS ini ruang sampelnya ya. Nah, banyaknya seluruh ya. Ini totalnya lah gitu ya. Totalnya. Nah, atau biasa disebut sebagai ruang sampel ya, NS. Oke, agar kalian lebih paham, kita beralih ke contoh soalnya ya. Oke, nomor 1. Sebuah dadu lalu dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 5? Nah, kita tahu bahwasannya dadu itu punya mata sebanyak 6 ya. Nah, oke, dadu itu punya mata 1 ya, ada juga 2, ada juga 3, ada 4, ada 5, ada 6. Nah, ini mata dadu ya. Nah, jadi peluang kejadian A ya, peluangnya. Oke, rumusnya kan NA ya kan. NA berbanding NS. Nah, ini NA NS. Nah, ini NA-nya ya, yang diminta itu kan datanya ya, banyaknya data. Nah, ini yang diminta tuh peluang munculnya mata dadu 5, mata dadu 5. Nah, 5 ini dalam dadu itu cuma ada 1 ya. Nah, kan kayak gini. Nah, oke, ini misal di sini ada 5 ya, 5 titiknya. Ini 4, ini 3 gitu. Nah, ini cuma ada 1 gitu, nggak mungkin di sebelah belakangnya sini 5 lagi tuh nggak mungkin ya. Nah, jadi NA-nya itu yang memenuhi syarat lah gitu ya. NA ini dapat dikatakan juga syaratnya gitu. Nah, cuma ada 1 ya, berbanding ruang sampel. Ruang sampel itu totalnya di sini ada 6 ya matanya. Jadi peluangnya itu 1/6 gitu ya. Oke, di nomor 2 ini ya, Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000 lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin? Nah, kita tahu bahwasannya koin ini ya terdiri atas, kalau nggak angka ya gambar ya. Sesingkat dengan A sama G ya. A ini angka, G itu gambar ya. Oke, ini caranya tuh gini ya, kita buat tabel aja ya biar kalian paham. Nah, tabelnya kayak gini. Oke, nah disinilah ya. Nah, kita punya 2 koin kan, kita punya 2 koin. Oke, misal ini ya, koin pertama di sini yang sebelah sini, koin kedua yang di sini. Nah, koin itu kemungkinan itu ada angka atau gambar ya kan. Yang ini juga sama, koin yang pertama, kalau nggak angka ya gambar. Nah, oke, peluangnya ya bisa jadi kedua-duanya tuh keluarnya tuh angka-angka ya, kita singkat AA. Bisa jadi juga gambar angka ya. Nah, gambar sama angka, ataupun bisa juga angka gambar, ataupun bisa juga gambar. Nah, oke, kedua-duanya gambar gitu. Nah, peluangnya ya, peluang kejadian A itu sama juga dengan NA berbanding NS. Nah, kita tahu bahwasannya NA ini banyaknya data ya.
yang memenuhi gitu. Syaratnya ya, syarat yang memenuhi. Intinya syarat lah. Yang ditanyakan berapa peluang muncul gambar ya pada kedua koin. Nah, oke, gambar pada kedua koin berarti kan yang ini nih. Nah, kita lihat ini cuma ada satu ya. Dari 4 ini ya, dari 4 ini cuma ada satu ya, cuma ada satu ini. Jadi yang memenuhi syaratnya ya, banyaknya datanya cuma ada satu berbanding NS ini totalnya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi peluangnya 1/4 gitu. Nah, soal nomor 3 ya. Sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari ya 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng ya. Yang diambil itu cuma ada 1. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Nah, oke, yang ditanya tuh peluang terambilnya kelereng warna merah ya. Kita tahu bahwasannya kelereng merah ya. Oke, kelereng merah ya, ini ada 3 ya kan. Nah, kita fokusnya ke kelereng merah aja karena yang diminta tuh yang terambilnya tuh kelereng merah. Nah, ini kita pakai kombinasi ya. Nah, jadi gini, peluang A ya, rumusnya kan NA berbanding NS ya kan. Nah, ini yang memenuhi syarat ya, ataupun banyaknya data ya. Syaratnya ini dia mau 1 kelereng tapi warna merah. Nah, sedangkan kelereng merahnya tuh ada 3. Nah, dari 3 ini kita ambil acak ya. Kalau acak hubungannya tuh dengan kombinasi ya. Dari 3 ini ya, ada kelereng merah 1, kelereng merah 2, kelereng merah 3. Nah, ini kita ambil secara acak gitu ya. Nah, jadi buat NA-nya kita pakai kombinasi. Nah, dari 3 kelereng ini kita ambil 1. Jadi penulisannya 3C1 ya. Dari 3 kelereng merah kita ambil 1. Itu berbanding NS ya, ruang sampelnya itu totalnya, total kelereng semuanya ya. 5 tambah 3 tambah 4 jadi 12. Nah, 3 kombinasi 1 itu sama juga dengan ya 3 faktorial dibagi 3 kurangi 1 itu kan 2 faktorial ya, dikali ini yang bawah 1 faktorial dibagi ini 12. Nah, 12 ya. Nah, ini 3 faktorial itu sama juga dengan 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 1 faktorial ini 1 ya. Nah, ini boleh dicoret. Oke, ini berbanding 12. Nah, ini sama juga dengan 3 bagi 1 itu 3 per 12. Nah, 3 per 12 ini sama juga dengan 1/4 gitu ya. Nah, jadi jawabannya 1/4. Oke, nomor 4 ya. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang kejadian muncul jumlah kedua mata dadu 6? Nah, oke, jadi gini ya, ini saya kasih kalian cara yang paling mudah ya. Nah, cara yang paling mudahnya itu kita pakai tabel ya. Ini cara paling mudah, ada 2 cara ya. Nah, oke, kita buat tabel dulu. Mungkin waktu SMP kalian ingat lah ya cara ini ya. Nah, kita buat tabel. Oke, nah kita buat tabel seperti ini ya. Nah, kan ada 2 buah dadu nih. Nah, ada 2 buah dadu ya. Kita ganti warna aja dulu biar jelas. Oke, dadu pertama kita taruh di atas, dadu kedua ya kita taruh di bawah. Nah, dadu itu punya mata sebanyak 6 ya. Nah, matanya tuh ada 6. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang dadu kedua juga sama, punya mata sebanyak 6. Oke. Habis itu ya, ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Ya, nah jadi titiknya X, Y.
gitu, paham ya? Oke, jadi ini 1,1 ya, 2,1, 3,1 ya, 4,1. Nah, kita buat kayak gini ya. Nah, ini 1,2, ini 2,2, 3,2 ya, sampai 6,6 kayak gini. Oke, yang diminta itu ya jumlah kedua mata dadu 6. Nah, kalau keduanya itu 6 ya, jumlahnya tuh 6, kemungkinan kan 5,1 ya kan. Ini 6, 5 tambah 1 6. Nih 6, 3 tambah 3 6, 2 tambah 4 6. Ini 5 sama 1 nih, kalau kita jumlah 6. Nah, ini dapat nih ya. Nah, jadi peluang A ya, rumusnya NA berbanding NS. Oke, NA-nya banyaknya data atau syaratnya ya. Nah, yang jumlahnya 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi banyaknya datanya itu ada 5. Per totalnya langsung aja 6 kali 6, 36 ya kan. Nah, 36. Kalau nggak percaya banyaknya data ada 36, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 7, 8, 9, seterusnya ya. Nah, hitung aja ini. Sampai sini pasti 36. Gitu. Ini 6, ini 6. Pasti 36. Oke, jadi peluangnya itu sebesar 5/36. Ini jawabannya ya. Cara kedua gimana, Bang? Nah, cara kedua tuh gini. Oke. Rumusnya ya, P peluang A. Nah, itu NA berbanding NS ya kan. Nah, kita cari NA-nya dulu. Nah, NA ya syaratnya ini kan jumlahnya tuh 6 ya. Nah, kita tahu bahwasannya dadu itu punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemungkinan ya kita fokusnya dari 1 dulu ya. Yang jumlahnya 6 itu kan 1 ditambah 5. Ya kan? Nah, habis udah selesai ini. Habis itu kita beralih ke 2. Nah, 2 kita kurangi 1 ya, berarti ini 4. Nah, jadinya 6. Ini kita tambah 1 kurangi 1, 3,3. Nah, habis itu sama ya. Ini kita tambah 1, ini kurangi 1, jadi 4,2. Habis itu 5,1. Nah, kalau ini sama ini udah saling terbalik, ya udah ini udah segini aja gitu. Nggak mungkin ini melebihi ini ya. 6,0 itu nggak ada ya. Mata dadu 0 itu nggak ada. Oke. Nah, berarti banyaknya datanya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi NA-nya itu 5 ya. Buat NS ya. Oke, ini dadu itu punya mata 6 ya kan. Karena ada 2 ya. Jadi ini kita kuadratin atau boleh juga kita kali ya. Nah, ataupun kita kali sama aja. Kalau 3 dadu ya udah angkat 3 ataupun kita kali sebanyak 6 gitu ya. Karena ada 2 ya udah kita kali 6 kali 6. Nah, jadi 5/36 ya, sama ya jawabannya. Oke, nah ini soal nomor 5 ya. Sebuah kantong berisi 10 buah kelereng yang terdiri dari 3 kelereng kuning dan 7 kelereng hijau. Berapakah peluang mengambil 3 kelereng hijau sekaligus? Nah, ini soalnya mirip kayak nomor 3 ya. Oke, intinya nomor yang sebelumnya lah. Oke, ini kan 3 kelereng. Kalau yang tadi yang soal sebelumnya tuh cuman ada 1 ya. Nah, ini kalau lebih dari 1 ya, buat mencari NS-nya ini ada cara khusus ya. Nah, caranya tuh gini. Pertama kita tulis dulu rumusnya, PA sama juga dengan NA berbanding NS ya. Nah, buat mencari NA-nya ini sama ya caranya. Kita pakai kombinasi karena ini acak gitu. Oke, dari ini kelereng hijau ya, dari 7
kelereng hijau ini kita ambil 3 ya, jadi 7 kombinasi 3. Nah, buat yang NS ya, karena ini yang diminta 3 ya, lebih dari 1, totalnya ini berapa? 3 tambah 7 berarti ada 10 ya. Nah, dari 10 kelereng ini akan kita ambil 3 juga ya, pakai kombinasi karena ini ngambilnya secara acak ya. Oke, 7 kombinasi 3 artinya 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3 itu 4 faktorial. Habis itu yang bawah ya, dikali 3 faktorial. Oke, ini dibagi ya. Yang ini 10 faktorial dibagi 10 kurangi 3, 7 faktorial, 3 faktorial ya. Oke, 7 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial ya. Oke, 4 faktorial dikali 3 faktorial itu sama juga dengan 3 kali 2 kali 1 dibagi 10 faktorial ya, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali, nah sampai 7 faktorial aja ya. Nah, kalian pasti paham nih faktorial. 7 faktorial dikali 3 faktorial, coret aja. Ini sama nih. Kita ganti warna ya. 3 kali 2, 6. Oke, 7 kali 5, 35 per 3 faktorial ini sama juga dengan 6 ya. Nah, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, 6. Nah, ini coret aja ya. Ini sisa 3. Oke, ini sisa 3 ya. Ini 4. Nah, jadi 10 kali 3 kali 4. Jadi 120. Oke, ini 3, ini 4. Nah, ini kita bagi 5 dapat 7 ya. Ini bagi 5 dapat 24. Ya kan? Oke, jadi peluangnya sebesar 7/24. Kayak gitu ya. Oke, di nomor 6 ini hampir sama ya caranya dengan nomor 5. Oke, di sini Lisa mengambil 4 bola sekaligus dari sebuah tas berisi 11 bola yang terdiri dari 4 bola putih dan 7 bola merah. Berapakah peluang terambilnya 2 bola merah dan 2 bola putih? Nah, dan ini dalam dunia matematika itu artinya dikali ya, dikali. Oke, sampai sini paham ya. Nah, buat mencari NA-nya, NA ya. Oke, ini NA-nya tuh syaratnya ya. Syaratnya tuh terambilnya 2 bola merah. Nah, ini ngambilnya acak ya. Oke, bola merah di sini ada sebanyak 7 ya. Nah, jadi dari 7 ini ya, 7 kombinasi 2 ya. Dari 7 kita ambil 2. Habis itu dikali dengan 2 bola putih. Nah, ini syaratnya 2 bola putih. Bola putih itu ada sebanyak 4. Nah, dari 4 ini kita ambil 2. Oke. Nah, ini kita pakai cara cepat aja ya. Nah, ini di soal nomor 6 nih. Ini angka bawahnya tuh 2 ya. Artinya kita 2 angka ya. Nah, oke, 2 dikali 1 ya, menurun ya. Nah, ini juga sama 2 angka ya. Di bawah itu 2 angka, di atas harus 2 angka. 7 kali 6. Oke, dikali ya. Nah, ini ada 2 juga, berarti menurunnya tuh 2 angka. Menurun ya. Ini 4, menurunnya juga 2 angka. Nah, ini lebih cepat. Oke, ini 2 kali 2 itu kan 4. Nah, oke, 6 kali 2 itu 12. 12 kali 7 adalah 84 ya. Nah, oke, 84. Nah, ini ada salah ya. Sorry, ntar. Ini seharusnya 3 ya. Nah, kan 2 angka tuh. Ini 4 dikali 3 ya, menurunnya. Oke, 2 kali 2 itu 4 ya, coret aja sama ini. Nah, ini
6 kali 7 42, 42 kali 3 itu 126. Nah, udah dapat nih ya, NA nya itu 126. Habis itu kita mau mencari NS ya. Nah, oke, karena ini kan yang mau diambil itu 4 bola ya, berarti lebih dari 1 ya. Nah, ini kalau lebih dari 1 itu kita pakai kombinasi. Nah, ini totalnya ada 11 bola ya. Nah, dari 11 bola ini kita ambil 4. Oke, ini sama juga dengan, nah ini ada 4 angka ya di bawah. 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini juga 4 angka. 11, 10, 9, 8. 4 kali 2 itu kan 8. Ini 9 itu kalau dibagi 3 itu sisa 3 ya. Jadi ini 330. Nah, jadi peluang kejadian A itu sama juga dengan NA berbanding NS. NA nya kita peroleh 126, NS nya 330. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini bisa dikecilin nggak? Nah, ini bisa dikecilin ya. Oke, 13 tambah 50 jadi 63 per ini 15 150 165 ya. Nah, jadi jawabannya 63 per 165. Oke, nomor 7. Nah, ini mudah ya. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Berapakah peluang munculnya mata dadu yang pertama 2 dan mata dadu kedua 6? Nah, ini kan 2 buah dadu dilempar bersamaan ya. Nah, dia melemparkannya tuh sama-sama. Berapakah peluang munculnya mata dadu ya? Nah, yang pertama ya kan ada 2 dadu nih. Dadu yang pertama muncul angka 2. Habis itu dadu yang kedua muncul angka 6. Nah, ini cuma ada 1 ya. Nah, dalam tabel kayak gini ya, ini cuma ada 1 ya. Nah, jadi peluang A ini sama juga dengan, karena 2,6 itu cuma ada 1 ya udah 1 per totalnya ya 2 buah dadu berarti 6 kali 6 36 gitu doang ya. Nah, ataupun cara kedua tuh gini ya, tadi jawabannya 1/36 ya ini. Nah, cara kedua tuh gini, kan ada 2 buah dadu dilempar bersamaan ya. Nah, oke, dia melemparkannya tuh sama-sama. Nah, peluang kejadian A nya ya, peluang mata dadu 2 dan 6, ataupun kita tulis A aja deh. Nah, jadi gini, ini kalau dan dalam dunia matematika itu artinya dikali ya. Nah, buat yang pertama muncul angka 2. Nah, dadu itu punya 6 angka ya, 6 mata, 1 2 3 4 5 6. Nah, angka 2 cuma ada 1. Nah, jadi 1 per 6 ya kan, karena cuma ada 1 nih ya. Totalnya ruang sampelnya ada 6. Nah, oke, habis itu yang ini dikali ya kan, dan nah mata dadu kedua itu 6. Nah, dadu yang kedua muncul angka 6. Nah, 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 ini dalam dadu itu cuma ada 1 ya, matanya itu cuma ada 1 gitu. Jadi sama 1/6 juga peluangnya ya. Nah, oke, ruang sampelnya 6. Jadi sama nih, 1 kali 1 1, 6 kali 6 36. Nah, jadi peluangnya 1/36. Ini jawabannya ya. Nah, nomor 8 ya. Rudi melempar sebuah uang logam. Uang logam ini koin ya. Nah, maksudnya kalau koin ini bisa berupa angka atau gambar. Dan sebuah dadu secara bersamaan. Berapakah peluang muncul angka pada uang logam dan bilangan genap pada dadu? Nah, dan ini artinya dikali. Ya, nah. Oke, pertama kita mau mencari
syaratnya dulu, NA-nya ya, atau banyaknya data ya. Oke, jadi gini, syaratnya itu kan muncul angka pada uang logam. Nah, kita tahu bahwasannya kalau uang logam itu kemungkinannya kalau nggak angka itu gambar ya, kalau nggak angka gambar. Nah, oke, jadi ini si angkanya cuma ada satu kan, totalnya ini ada 2. Nah, jadi ini 1 gitu. Nah, ini buat NS-nya ya, ruang sampelnya kan ada 2 ya. Nah, kita tahan aja deh dulu ya. Ini ruang sampelnya, ataupun gini aja deh yang paling mudah ya, peluangnya ya. Nah, peluangnya, nah ada 2 ya, logam sama dadu. Oke, logam itu tadi kalau nggak angka itu gambar. Nah, yang diminta tuh angka. Angka kemungkinan munculnya cuma ada 1 ya. Totalnya ini ruang sampelnya 1, 2. Kalau nggak angka gambar, jadi 2. Dan dalam dunia matematika ini artinya dikali. Nah, habis itu sebuah dadu ini bilangan genapnya ya. Oke. Peluang muncul angka pada uang logam dan bilangan genap. Bilangan genap pada dadu itu 2, 4, 6. Berarti ada 3 ya yang memenuhi. Jadi kita tulis 3 ya, syaratnya yang memenuhinya nih 3. Oke, yang memenuhinya 3. Nah, totalnya berapa? Nah, mata dadu itu totalnya ada 6 ya. Mata dadu totalnya ada 6. Oke, ini setengah. 3/6 juga setengah. Jadi ini sama juga dengan 1/4 gitu. Nah, ini jawabannya ya. Oke, nomor 9 ya. Nah, Reni melempar sebuah uang logam sebanyak 200 kali. Hasilnya muncul angka sebanyak 75 kali. Hitunglah. Nah, ini. Oke, ini kelihatannya aja nih susah ya, tapi sebetulnya ini mudah banget. Oke, kita baca ya. Ini Reni melempar sebuah uang logam sebanyak 200 kali. Nah, ini sebanyak 200 kali ini artinya NS ya, totalnya. Ataupun bisa kita sebut sebagai ruang sampel ya. Nah, uang logam kalau nggak angka yang muncul ya gambar gitu. Oke, ini hasilnya muncul angka sebanyak 75 kali. Nah, muncul angka ini artinya NA ya kan. Nah, oke, frekuensi munculnya angka. Nah, ini NA-nya udah ada nih ya. Yang angka itu udah ada sebanyak 75. Oke, jadi ini frekuensi munculnya angka ya, sama juga dengan F. Kalau angka itu kita kasih A ya. Nah, oke, syaratnya ya, muncul angka itu NA-nya ada 75. Berbanding totalnya NS ada 200. Nah, 200. Kita bagi 25 dapat 3, bagi 25 dapat 8. Jadi hasilnya 3/8 gitu. Kalau ini frekuensi munculnya gambar. Nah, ini FG ya. G itu gambar, frekuensi gambar. Nah, oke. NA-nya ini berapa yuk? NA-nya berapa? NA-nya bisa kita cari dengan, nah, kalau muncul angka itu sebanyak 75, artinya kalau gambar ya, ya udah ini kan pelemparannya ada 200 kali. Nah, jadi 200 kita kurangin 75. Jadi 125, ya kan? Nah, jadi yang memenuhi buat gambar itu 125. Totalnya ini 200. Oke, jadi ini kalau kita bagi 25 itu kan dapat 5 ya. Kita bagi ini dapat 8. Nah, jadi 5/8. Nah, kalau kita lihat-lihat ya, ini tadi kan hasilnya 5/8. Sedangkan yang ini 3/8. Ingat baik-baik, peluang ya. Peluang itu hasilnya pasti 1 ya.
Nah, ini kalau kita lihat-lihat frekuensi angka itu kan 3/8. Gambar 5/8. Nah, ini kalau kita jumlah 8/8 sama juga dengan 1. Nah, saya mau kasih tahu nih ya ke kalian, kalau ini kita udah dapat, ini kan 3/8. Nah, kalau mau cara cepatnya tuh gini ya, buat mencari gambar. Ya udah, ini buat mencari gambar itu sama juga dengan peluang itu kan sampai 1 ya. Nah, 1 kita kurangin dengan ini 3/8, hasilnya 5/8 gitu ya. Oke, nomor 10 ya. Nah, ini soal yang terakhir nih. Sebuah tas berisi 5 buah komik. Nah, oke, 5 buah komik ya, berarti ini NS. Oke, 5 buah komik volume 11 sampai 15. Jika buku diambil secara acak dari tas tersebut. Secara acak berarti ini bisa menggunakan kombinasi ya untuk menyelesaikannya. Yang pertama, tentukanlah peluang terambilnya komik bervolume gelap. Nah, ini maksudnya genap ya, bukan gelap tapi genap. Oke, ini volumenya 11 sampai 15. 11, 12, 13, 14, 15. Oke, buat yang A ya. Nah, peluang kejadian A itu sama juga dengan NA ya, kita tulis NA berbanding NS. Nah, buat NA-nya ya, buat NA-nya ini oke, bervolume genap ya, ini genap. Genap itu kan 12 sama 14 ya kan, jadi NA-nya 2 ya, 12 14, jadi ada 2 ini. Totalnya 1 2 3 4 5, jadi NS-nya 5, jadi 2/5 gitu. Ini jawabannya ya. Nah, buat yang B, oke, buat yang B nih, jika yang terambil adalah buku bervolume ganjil. Nah, kan volumenya ada 11, kita ganti warna dulu ya. 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini kita pakai logika aja biar kalian paham. Oke, jika yang terambil itu buku bervolume ganjil lalu tidak dikembalikan lagi. Nah, misal yang terambil itu 11 lalu tidak dikembalikan lagi. Nah, berarti udah hilang ya, udah hilang. Ini 11 ganjil loh ya. Nah, 11 ini udah diambil lalu nggak dikembalikan. Tentukanlah peluang terambilnya komik volume ganjil. Berarti pengambilan yang kedua. Nah, jadi A-nya yang volume ganjil tadi berarti 13 sama 15 ini 2. Nah, jadi 2 ya, NA-nya 2 berbanding pada sini NS-nya 1 2 3 4 berarti 4. Nah, jadi peluangnya itu 2 berbanding 4 ya. Oke, semoga aja teman-teman paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-follow ya.